Halo, selamat pagi buat kita semua, buat anak-anak ibu yang ada di rumah yang ingin mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada materi bidang studi PPKN untuk kelas 7 SMP. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama ibu Anastasia Boru Marbun dan tinggal di Deli Tua. Namun sebelum menonton video pembelajaran dari ibu, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng untuk mengetahui video pembelajaran dari ibu. Ya, klik subscribe, klik tanda lonceng, dan kasih like. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan di tahun ajaran baru ini untuk kelas 7, kita mau membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena dalam sejarahnya, Pancasila itu dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Jadi, negara ini tidak berdiri begitu saja, tidak merdeka begitu saja, tapi ada dasar yang menjadi fondasi berdirinya suatu negara, itu Indonesia. Dasar negara ini berfungsi sangat penting bagi kehidupan bernegara, menjadi penentu dan arah cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Di sini ada ibu bagikan di dalam slide adalah perjalanan lahirnya Pancasila menjadi dasar negara. Jepang mulai terdesak oleh sekutu sampai nanti terbentuknya BPUPKI dan melakukan sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945 sampai berlanjut ke sidang berikutnya 31 Mei 1945 dan sidang berikutnya 1 Juni 1945, sehingga di dalam sidang terakhir itu, yaitu pada 1 Juni terbentuklah Panitia 9. Nah, sehingga ketika sudah terjalin Panitia 9, muncullah Piagam Jakarta sampai pada perubahan pada sila pertama sampai akhirnya Pancasila menjadi dasar suatu negara. Peristiwa yang sangat penting dalam proses terciptanya Pancasila menjadi dasar negara adalah yaitu terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan sampai berdirinya kembali Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan janji akan diberi kemerdekaan. Janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI yang berjumlahkan 60 anggota yang mencerminkan perwakilan dari berbagai daerah di seluruh suku bangsa Indonesia ini. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, wakilnya Suroso dan Iski Bangase dari Jepang. Jadi wakilnya ada 2, satu dari Indonesia, satu dari bangsa Jepang. Nah, kemudian BPUPKI melakukan sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai sidang berikutnya 1 Juni 1945 dan pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapat tentang dasar negara. Siapa itu? Yaitu Bapak Yamin Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, badan penyelidik ini ya dia
dari golongan-golongan, ada dari golongan orang tua, ada golongan dari anak muda, ada datangnya dari berbagai daerah, datang dari berbagai suku. Jadi semua menjadi wakil dari setiap golongan. Golongan umur berarti golongan yang tua dan yang muda. Golongan daerah dari Sumatera, dari Jawa, dan sampai ke daerah-daerah berikutnya yang ada di Indonesia. Kalau dari golongan suku, datang dari suku Jawa, datang dari suku Batak Toba, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin, yaitu tokoh yang menjadi pelopor yang memberikan pendapat mengenai dasar negara, menyebutkan ada sekitar 5 yaitu menjadi dasar suatu negara. Apa kata dokter dari Muhammad Yamin ini? Menyatakan pemikirannya tentang dasar negara, yaitu di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei itu, apa saja, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah gambar Bapak Muhammad Yamin. Kamu lihat di slide-mu. Nah, Bapak ini adalah pelopor lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikutnya Bapak dari Supomo. Ini Bapak Supomo ini ya mengemukakan pemikirannya di hadapan BPUPKI atau Badan Penyelidik Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Mei itu. Dia berkata seperti ini, dia memberikan isi dari dasar negara itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat atau keadilan sosial. Selanjutnya Bapak kita Senior Soekarno ya, pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berpendapat juga untuk mengemukakan berbagai dasar negara Indonesia. Pemikiran dia itu disebutkan yaitu ada 5 asas berdirinya negara Indonesia. Apa saja itu? Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketiga tokoh ini adalah disebut menjadi pendiri bangsa kita Indonesia ya. Jadi dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, hasil dari sidang BPUPKI ini yang dikemukakan oleh ketiga tokoh ini, maka terbentuklah Pancasila seperti yang ada tadi. Yang pertama adalah Piagam Jakarta, sehingga nanti berubah dia yang dibuat oleh Bapak Soekarno, sehingga muncullah Pancasila. Coba tugas kamu adalah coba kamu sebutkan dulu kelima sila Pancasila. Nanti kamu share di grup pembelajaran kita apa kelima sila tersebut ya, sehingga nanti kamu boleh mengerti apa yang menjadi dasar negara, dasar berdirinya negara Indonesia. Oke, buat anak-anak ibu, semoga pembelajaran hari ini boleh kamu mengerti, boleh kamu pahami. Jikalau kamu nanti kurang paham atau kurang mengerti, kamu boleh bertanya kepada ibu di ruang grup, sehingga kamu tidak terlewati dalam materi pertama kita, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga pembelajaran hari ini, pembelajaran dari ibu pada pertemuan pertama ini
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kamu boleh mengerti semuanya. Baiklah, tetaplah stay di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.